Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umuri madin wa salatu wassalam ala nabiyil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hari ini anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan terus ya untuk kita menuntut ilmu. Walaupun hari ini anak-anak sekalian belum bisa ikut PJJ karena PJJ masih 50% ya, tapi harus mengikuti PJJ di rumah ya. Walaupun PTM tidak bisa diikuti hari ini oleh semua siswa, tapi kita harus tetap belajar agar tidak terlambat dan tidak ketinggalan dari materi yang akan disampaikan di semester 1 hari ini. Nah, masih ingat nggak minggu lalu? Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Qaditu bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, masih ingat nggak? 2 minggu lalu itu kan PTS ya. Dan minggu sebelumnya materinya apa aja? Dan materinya yaitu beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah. Hari ini kita akan belajar yaitu beriman kepada Rasulnya Allah. Ya, beriman kepada Rasulnya Allah. Nah, lanjutkan ya. Nah, ini ya. Nah, apa itu Rasul? Rasul adalah utusan Allah atau manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia lagi atau kepada umatnya. Ya, bahwa umatnya itu adalah tugas dari Rasul. Nah, pengertian dan tugas ya. Jadi Rasul itu manusia yang menyampaikan utusan dari Allah, menyampaikan kepada umatnya. Nah, berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu adalah manusia yang diutus Allah dan diberikan mujizat untuk dirinya sendiri ya. Jadi kalau Rasul itu udah wajib harus menyampaikan kepada umatnya. Nah, tugas-tugas Rasul pun yang diberikan Allah yaitu dijelaskan. Yang pertama itu menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya untuk mengajak beriman kepada Allah ya, pada surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada umatnya agar memperoleh rahmat dari Allah. Yang ketiga, sebagai uswatul hasanah bagi umatnya, yaitu memberikan teladan, memberikan contoh teladan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah kepada umat manusia. Dan yang keempat, menyempurnakan akhlak ya. Jadi akhlak yang sudah ada pada budaya kita itu diperbaiki kembali oleh Rasul-Rasul Allah agar kita itu dapat senantiasa selalu mengikuti ajaran perintah Allah melalui akhlak-akhlak perilaku dari sifat kita sehari-hari tuh. Nah, di sini ada burung hantu ya. Nah, tuh sedang berputar. Nah, iman kepada Rasul. Nah, apa itu iman? Masih ingat? Waktu di kelas Bapak sudah menyampaikan. Iman itu adalah percaya atau yakin. Nah, kita harus percaya kepada Rasul Allah sebagai umat muslim ya. Kita sebagai umat muslim yang beriman harus yakin bahwa Rasul itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat wajahnya maupun melihat perilakunya secara langsung. Dan ini termasuk rukun iman keberapa? Keempat. Nah, bagaimana sih caranya?
Yang pertama, mentaati dan menjalankan sebagai ajaran Rasul. Nah, kalau mentaatinya kita kan tidak tahu ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul. Bisa kita lihat dalam Al-Quran maupun sunnah hadis yang sudah dijelaskan ya. Yang kedua, anak-anak, meneladani perilaku Rasul. Jadi sifat dan perilaku Rasul sehari-hari itu kita teladani, kita ikuti ya. Karena Rasul itu membawa kita untuk selalu mentaati apa yang Allah perintahkan ya. Yang ketiga, kita harus menjauhi larangan Rasul. Apa yang tidak boleh oleh Rasul kita jauhi ya. Jadi kita yang misalnya larangan itu akan mengantar kita yaitu ke dosa Allah. Rasul itu sudah memberikan tidak boleh untuk berbuat jahat ya. Kita harus ikuti ya, menjauhi semua larangan-larangan Rasul. Nah, beriman kepada Rasul sudah dijelaskan di surat Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ti'allahu wa ati'u rasul rasula wa ulil amri minkum ya. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Gitu, kita harus mentaati Allah dan taati Rasulnya. Kemudian jika kamu berkelainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Fa in taza'tum fihi say'in farudduhu illallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Gitu ya. Jadi semua ada yang tidak sesuai atau pendapat kita beda, harus kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Bila Al-Quran kita masih tidak ada yang sesuai pendapatnya, yaitu kepada Rasul melalui sunnah-sunnahnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita berbicara Rasul, nah ini ada jumlah nabi. Kalau Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan ke umatnya. Kalau nabi itu utusan Allah untuk yang diberikan mukjizat untuk dirinya sendiri ya. Jadi mewajibkan bahwa nabi itu mempunyai mukjizat untuk dirinya dan lingkungannya. Jadi bukan kepada umatnya. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi Ayub, Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ke-25 nabi itu kita harus hafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Bapak sudah sediakan ada video ya. Silakan disimak ya. Nah, yuk kita nyanyikan dan hafalkan. Ada Mus, Nusa, dan Rara ya, silakan disimak. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria,
setelah kalian nyanyikan ya oleh Nusa dan Makara, dan kalian ikuti tugas hari ini, yaitu kalian tulis 25 nabi di buku tulis ya, lalu dikumpulkan dan difotokan ke WA Pak Heri gitu. Mungkin itu saja belajar PJJ hari ini, karena ini sama ya di kelas PTM pun teman-teman yang lain, teman-teman kalian itu belajar tentang pengertian dan nama-nama nabi ya. Nah, untuk sampai saat ini ya, maka ya mohon maaf sebelumnya bila Bapak ada kesalahan. Bapak tutup aja untuk PJJ hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.